Terima kasih Tuhan, kami kembali berkumpul di tempat ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan ditaburi dengan firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya izin minum dulu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi seminggu terakhir ini saya terdampak cuaca ya, suaranya masih serak-serak basah merdu. Ya, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema tahunan gereja kita itu adalah ketekunan. Ya, tema bulan ini itu adalah konsistensi. Maka firman pada pagi hari ini saya beri judul konsisten mengikut Tuhan, ya. Konsisten mengikut Yesus. Saya bisa minta tolong ditampilin PowerPoint-nya di layar depan ini ya, yang di samping. Nah, konsisten mengikut Yesus. Saya ambil kisahnya dari Matius 19 ayat 27 sampai dengan Matius 20 ayat 16. Jadi ini agak panjang sedikit. Kita akan baca berganti-gantian ya. Dari Matius 19 ayat 27, nanti saya baca dulu, terus jemaat demikian selanjutnya. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, Matius 20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar.
Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap kamu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ya, jadi ini cukup panjang ceritanya ya. Bermula dari pertanyaan Petrus. Ya. Petrus nanya kepada Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 27, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, Petrus nanya ya. "Aku itu udah ninggalin semuanya untuk Tuhan. Jadi aku itu dapat apa?" Nah, kayak gitu, nanya ke Tuhan Yesus seperti itu, ya. Nah, sangat mudah bagi Tuhan Yesus untuk menampik pertanyaan ini dengan teguran. Bisa aja Tuhan Yesus jawab bahwa setiap orang yang ikut Tuhan dengan keinginan seperti itu sama sekali nggak ngerti apa artinya ikut Yesus. Bisa aja Tuhan jawab begitu ya. Tetapi Tuhan nggak jawab demikian, ya. Jadi dari buku yang saya baca, pertanyaan yang diajukan Petrus ini pertanyaan yang keliru, ya. Seolah-olah, oh aku ikut Tuhan, upahku apa? Kalau aku nggak dapat upah, aku nggak ikut, istilahnya gitu ya. Nah, kita tahu karakternya Petrus, ya. Petrus ini adalah orang yang berani, punya keberanian, berani ngomong. Bahkan waktu dia lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia langsung bilang, "Tuhan, suruh aku untuk jalan juga." Nah, orangnya berani, ya. Ini karakter Petrus. Tapi seringkali Petrus ini kalau ngomong nggak pikir panjang, ceplas-ceplos, ya. Pokoknya ngomong dulu, nanti urusan selanjutnya dipikir belakangan. Nah ini Petrus, ya, termasuk pada pertanyaan ini ya. Dia nanya ke Tuhan Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu, jadi apa yang akan kami peroleh?" Nah kayak gitu ya. Nah mungkin pertanyaan ini dilihatnya kurang pas ya. Kayak kurang hormat sama gurunya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang tepat. Ya, pertanyaan ini dituliskan di 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Kita mau lihat jawaban Yesus di ketiga Injil itu ya. Di Matius 19 ayat 28 dan 29, Tuhan Yesus menjawab, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Wah, luar biasa. Ya. Ke-12 murid Yesus akan duduk di atas tahta menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan Petrus. Di dalam Markus, Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal."
Nah ini kata Tuhan Yesus ya, bahwa Petrus akan menerima 100 kali lipat. Apa yang dikorbankan, Petrus akan terima berlipat kali ganda. Ya, dikatakan sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Kita tahu bahwa selanjutnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid ini mengalami penganiayaan. Ya, sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Ya, ini upahnya. Lanjut, di yang Lukas, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Ya, itulah jawaban Yesus. Ya, atas pertanyaan Petrus. Jadi Petrus tanya, "Tuhan, aku udah ninggalin semuanya untuk Tuhan. Aku dapat apa?" Ini yang Tuhan Yesus jawab. Petrus akan menerima 100 kali lipat. Bahkan gak hanya itu, dia juga akan menerima hidup yang kekal. Kalau saya rangkumkan dari hal ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa Petrus, kamu mengikut aku, kamu mengikut Tuhan, gak usah bingungin upah. Ya, aku itu orang yang murah hati, aku itu Tuhan yang murah hati. Apa yang kamu korbankan sekarang, aku akan ganti 100 kali lipat. Dan aku memberi kamu kehidupan yang kekal. Ya, Tuhan mau menyampaikan kepada Petrus, ikut Tuhan, gak usah bingungin upah. Tuhan kita itu Tuhan yang murah hati. Apa yang kita korbankan, Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda pada masa ini, pada masa sekarang. Bahkan di masa yang akan datang ada kehidupan kekal yang akan didapatkan. Ya, biarlah jawaban ini juga menjadi jawaban bagi kita. Ya, mungkin ada dari kita yang bertanya-tanya, Tuhan, aku udah setia ikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mungkin ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun. Mungkin ada yang sudah 50 tahun. Atau ada yang dari lahir sudah Kristen sampai sekarang sudah berumur 70 tahun. Masih ikut Tuhan. Gak usah bingung upah apa yang akan kalian dapatkan. Tuhan bilang apa yang kamu korbankan untuk Tuhan, untuk kamu ikut Tuhan, Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Bahkan dikatakan 100 kali lipat. Dan ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi kita ikut Tuhan itu gak usah bingungin kita akan nerima apa. Kita datang ke gereja kita gak usah bingung. Kalau aku datang ke gereja, gereja ngasih apa buat aku, gak usah bingung. Karena apa? Tuhan katakan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang murah hati. Yang akan membalaskan kepada kita berlipat kali ganda. Bahkan dikatakan 100 kali lipat. Jadi Petrus gak usah bingung. Kamu ikut aku, kamu bakal dapat apa? Kamu itu dapat lebih dari yang bisa kamu pikirkan. Lebih dari yang bisa kamu bayar. Ya. Kita ikut Tuhan, kita itu mendapatkan lebih dari apa yang kita bisa bayar ya. Keselamatan yang dari Tuhan kita itu gak bisa bayar. Mau kita mati di atas kayu salib, kita yang mati gak bisa bayar. Ya, cuman bisa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib yang bisa bayar dosa-dosa kita. Jadi kita ikut Tuhan gak usah perhitungan, gak usah bingung. Kalau aku ikut Tuhan, Tuhan akan berkati aku dengan apa? Gak usah bingung, karena apa? Yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Yang akan memberikan kepada kita 100 kali lipat. Dan kita akan menerima hidup yang kekal. Ya. Jadi ikut Tuhan konsisten aja. Gak usah mikirin upah. Karena apa? Kita lo punya Tuhan yang murah hati. Gak usah bingung. Di dalam Markus, walaupun disertai berbagai penganiayaan. Mungkin kita alami kesusahan. Mungkin saat kita ikut Yesus, kita malah dipermaluin orang. Kita mungkin dibenci keluarga kita. Mungkin hidup kita
eh, alami kesulitan, gak usah bingung. Karena apa? Di dalam kesusahan kita, Tuhan kasih kemurahan buat kita. Tuhan kasih pertolongannya buat kita. Dan yang paling penting, ada kehidupan kekal yang akan kita terima. Itu yang penting. Ya, jadi ikut Tuhan konsisten aja. Gak usah pikirin upahnya apa. Karena apa? Tuhan sudah siapin upah yang terbaik. Yang di luar pikiran kita. Yang kita gak bisa bayar. Ya, keselamatan yang kekal. Bahkan pada masa ini juga Tuhan apa? Memberkati kita, dikatakan. Ya, Tuhan memperkuat jawabannya ini dengan satu perumpamaan. Yaitu perumpamaan pekerja di kebun anggur. Ya, jadi dikatakan, adapun hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar tuannya keluar cari pekerja upahan di pasar. Ketemulah dia sama pekerja yang pagi. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar, ia menyuruh mereka kerja di kebun anggurnya. Kemudian di jam 9 tuannya ini keluar lagi, cari pekerja lagi untuk kerja di kebun anggur. Tapi tuannya ini bilang, dikatakan, seberapa yang pantas akan aku bayarkan kepadamu. Jadi gak ada kesepakatan akan diupah 1 dinar sehari untuk yang jam 9. Kemudian jam 12 keluar lagi si tuan ini. Cari pekerja, waktu dia ke pasar dilihat ada pekerja lagi yang masih nganggur. Dia panggil juga untuk kerja di kebun anggurnya. Seberapa yang pantas nanti aku bayarkan kepadamu, kerja saja. Lalu jam 3 keluar lagi tuan ini. Dilihat masih ada orang yang nganggur di pasar. Diajak lagi, sudah kamu juga kerja di kebun anggurku. Dan yang terakhir si tuan ini keluar ke pasar, dilihat ini jam 5 sore masih ada orang yang nganggur di pasar. Dipanggil juga sama si tuan ini, suruh kerja di kebun anggurnya. Ya. Nah, kemudian waktu upah itu dibagikan, yang terakhir datang diupah dulu, dikasih 1 dinar. Sedangkan yang awal juga waktu diupah sama, kan awalnya sudah sepakat 1 dinar. Kemudian yang pekerja yang pagi ini mereka iri, Tuhan kok gak adil. Terus kata Tuhan, aku bukannya gak adil, kita kan sudah sepakat 1 dinar. Kalau misalkan aku ngupah yang lain juga 1 dinar, ya kan gak apa-apa, kan itu uangku. Irikah kamu kalau aku murah hati, kata Tuhan. Ya, kita mau bahas perumpamaan ini ya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu latar belakangnya. Perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur ini menggambarkan kebiasaan yang sering terjadi di daerah itu. Ya, pada saat anggurnya itu sudah matang dan siap dipanen, biasanya menjelang akhir bulan September. Ya, nah jadi anggur ini mesti cepat dipanen, cepat dikumpulkan. Karena apa? Karena nanti kalau sudah turun hujan, sudah masuk musim hujan, anggur ini udah rusak, nggak bisa dipanen lagi. Ya, jadi memanen anggur itu berlomba dengan waktu yang mencemaskan, waktunya singkat, makanya perlu pekerja yang banyak. Siapa saja yang bisa membantu disambut dengan tangan terbuka, sekalipun ia hanya dapat bekerja selama 1 jam. Jadi orang Yahudi pada zaman itu kalau bekerja itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pekerja yang awal itu jam 6 pagi sudah mulai kerja. Nah, pekerja yang terakhir itu jam 5 sore baru si tuan ini ngajak kerja di kebun anggur. Berarti yang jam 5 sore ini cuman kerja satu jam. Ya. Nah, karena memanen anggur itu berlomba dengan waktu, harus cepat, butuh banyak orang sebelum musim hujan tiba. Karena kalau musim hujan tiba, anggurnya sudah rusak.
Maka seberapa banyak pekerja yang bisa kerja dirangkul sama Tuhan. Ayo kerja aja di kebun anggurku, kata Tuhan. Ya, upah yang diberikan sungguh wajar, 1 dinar sehari. Itulah upah yang diberikan kepada buruh zaman itu. Ya, orang-orang yang berdiri di pasar itu bukanlah para penganggur yang malas. Ya, pasar pada masa itu seperti pusat tenaga buruh, di mana seseorang datang pagi hari, bawa perkakasnya, lalu berdiri di pasar, supaya apa? Supaya nanti ada orang yang mempekerjakan mereka. Ya, jadi mereka yang berdiri di pasar ini nganggur bukan karena malas, karena apa? Mereka menunggu panggilan kerja. Ya, mereka lah pekerja upahan. Orang-orang yang berdiri itu sedang menunggu pekerjaan. Fakta bahwa sebagian dari mereka masih berdiri sampai jam 5 sore. Itu bukti bahwa betapa mereka sangat menginginkan pekerjaan. Ya, mereka tetap berharap untuk dapat kerja walaupun harinya ini sudah mulai petang dikatakan. Ya. Nah, orang-orang ini adalah buruh upahan. Golongan pekerja yang paling rendah. Kalau budak dan pelayan, mereka punya tuan sendiri. Dalam situasi normal, mereka enggak bingung kelaparan. Karena apa? Hidupnya ditanggung sama tuannya. Tetapi buruh upahan ini, kalau dalam sehari aja mereka enggak ada yang mempekerjakan mereka enggak ada penghasilan. Anak istri mereka kelaparan di rumah. Karena apa? Enggak ada uang untuk masak. Ya, jadi mereka ini adalah buruh upahan, golongan pekerja yang paling rendah. Ya, hidup mereka itu nggak pasti. Karena apa? Belum tentu hari itu dapat kerja. Ya, tapi Tuhan dengan belas kasihannya, dengan kemurahan hatinya, pada saat melihat mereka jam 5 sore masih berdiri di pasar belum dapat kerja, kasihan. Ya. Udah kerja aja di kebun anggurku. Jadi Tuhan ini menolong si pekerja yang sampai jam 5 ini masih berdiri di pasar. Ya. Dari perumpamaan ini, ya. Kemudian ada 2 jenis pekerja. Pekerja yang pertama itu adalah pekerja yang membuat kesepakatan upah, ya. Yang datang pagi-pagi tadi. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi pekerja yang pertama ini mereka minta, aku mau kerja di kebun anggur tapi harus diupah 1 dinar. Nah demikian. Jadi mereka bekerja tapi nentuin upahnya apa? Tingkah laku mereka menunjukkan bahwa mereka ingin mendapatkan upah sebanyak mungkin dari pekerjaan mereka. Ya. Namun pekerja yang selanjutnya yang tidak membuat kesepakatan upah dengan tuannya, mereka hanya menginginkan kesempatan untuk bekerja. Dan dengan rela menyerahkan, terserah tuannya mau diupah berapa. Yang penting aku kerja. Nah, jadi dari perumpamaan ini Tuhan Yesus menegur murid-muridnya ya. Kamu murid-muridku dari awal sudah ikut aku. Bahkan mendengar langsung ajaran Yesus. Menerima hak istimewa untuk mengikut Yesus secara langsung, secara fisik. Ya. Datang menjadi orang percaya yang mula-mula. Namun Tuhan katakan, janganlah kamu menuntut penghormatan khusus, ya. Janganlah bingung upahnya apa, harus dapat apa. Kalau aku ikut Tuhan, aku harus dapat ini. Kalau aku ikut Tuhan, aku harus diberkati. Kalau aku nggak diberkati, aku susah, aku nggak mau ikut Tuhan. Jadi perumpamaan ini, orang-orang yang bekerja di pagi hari itu diumpamakan seperti murid-murid Yesus yang apa mereka ikut Tuhan tapi nanyain upahku apa, ya. Tetapi Tuhan jelaskan, aku ini Tuhan yang murah hati.
kamu akan mendapat bagianmu. Ya, bahkan lebih daripada itu. Mendapat kehidupan yang kekal. Jangan menuntut dispesialkan. Karena orang yang percaya saat ini itu berharga di mata Tuhan. Tetapi orang yang akan mengikut Tuhan kemudian pun berharga juga di mata Tuhan. Ya. Walaupun kita tahu murid-murid Tuhan nanti akan duduk di 12 tahta menghakimi bangsa Israel. Ya. Itu sesuatu hak yang istimewa sekali. Ya. Sebenarnya Petrus nggak perlu tanya upahnya apa waktu ikut Tuhan, percaya saja, konsisten saja, kerja saja, setia saja. Karena apa? Tuhan ini Tuhan yang murah hati. Ya, seperti pekerja yang awal. Ya, aku kasih upah. Udah, sesuai kesepakatan karena kamu mintanya itu. Tapi jangan iri kalau nanti di kemudian akan ada orang yang akan ikut Tuhan dan Tuhan akan pakai juga dengan luar biasa. Jangan iri kalau di kemudian hari nanti ada orang yang percaya kemudian Tuhan beri talenta yang luar biasa, Tuhan juga akan memberi dia penglihatan-penglihatan. Ya. Seperti kita tahu kisahnya, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, ada yang diangkat Tuhan menjadi rasulnya, yaitu Paulus, dipakai dengan luar biasa, lakukan mujizat-mujizat, mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi apa yang datang terkemudian bisa jadi yang awal. Ya. Apa yang datang terakhir bisa sama berharganya, bisa dipakai Tuhan lebih lagi, tapi yang datang di awal gak boleh iri. Kamu sudah mendapat bagianmu. Ya. Ikut saja, konsisten saja. Percaya bahwa Tuhan kita murah hati. Bahkan dikatakan pada masa ini juga kamu akan menerima 100 kali lipat. Kalau sama Tuhan gak usah perhitungan. Ya, beberapa minggu lalu saya ada mengumpulkan leader-leadernya choir dan tamborin ya. Saya katakan pelayanan itu pelayanan aja. Gak usah mikirin apa yang akan kita dapatkan. Jangan pikirkan apa yang akan gereja kasih buat aku. Tapi kamu pikirkan aja apa yang bisa kamu kasih untuk Tuhan. Setia saja, konsisten saja. Karena Tuhan kita itu enggak pernah berhutang. Ya, apa yang kita kasih Tuhan balas berlipat kali ganda. Imani, yakini. Ya, bahkan keselamatan kekal itu kita dapatkan. Jadi murid Tuhan Yesus ini ditegur sama Tuhan lewat perumpamaan ini. Kamu memang percaya di awal-awal ngikut aku. Itu adalah hak istimewa. Pekerja yang di pasar, di saat mereka dipanggil di pagi hari, mereka seharian udah gak usah pusing. Bakal dapat upah apa enggak, karena apa? Sudah dipanggil duluan. Tapi yang dipanggil belakangan, ini yang pusing. Kenapa aku gak dipanggil-panggil? Siapa yang mau mempekerjakan aku? Nah, jadi sebenarnya panggil di awal itu sudah dapat hak istimewa. Dipanggil duluan, ya. Sama seperti kita dalam mengikut Tuhan. Mungkin ada yang sudah percaya Tuhan 10 tahun, 20 tahun. Mungkin ada yang baru percayanya 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun mungkin. Ya. Jangan yang senior iri sama yang junior. Di saat apa? Loh kok dia lebih diberkati dari aku? Loh dia kok baru percaya? Masih muda, lebih diberkati dari aku. Kenapa hidupku gini-gini tok? Jangan pernah kayak gitu. Ya. Konsisten aja ikut Tuhan. Karena apa? Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan akan berikan upah kita. Bahkan lebih dari apa yang bisa kita terima. Ya. Perumpamaan ini juga menjadi teguran kepada orang Yahudi. Bangsa Yahudi. Mereka menganggap bahwa yang menerima keselamatan hanyalah bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Yahudi. Ya, tetapi Tuhan katakan bangsa Yahudi yang percaya Yesus diselamatkan, tapi yang bukan Yahudi pun berharga di mata Tuhan. Tuhan akan selamatkan juga. Ya, jadi perumpamaan ini pun menjadi teguran bagi bangsa Yahudi. Jangan iri sama yang non Yahudi, karena mereka akan diselamatkan juga.
sama Tuhan. Ya, karena waktu itu bangsa Yahudi begitu merasa superior, mereka merasa bahwa yang bukan Yahudi akan binasa. Ya, tapi bukan itu rencana Tuhan. Tuhan itu murah hati. Yang bukan Yahudi pun berharga. Ya. Maka yang lain pun akan diselamatkan sama Tuhan. Kemudian perumpamaan ini juga menjadi teguran bagi orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam. Dalam pelayanan Yesus, Yesus seringkali menegur mereka. Karena apa? Mereka ajarannya bagus, tapi tingkah lakunya enggak sesuai firman. Mereka melayani Tuhan, tapi mereka hanya mencari pujian dari manusia. Pengennya dilihat wah, pengennya dilihat rohani. Mereka sombong rohani, sehingga mereka suka menghakimi orang lain dan merasa diri benar. Sehingga Tuhan bilang, hal yang kayak gini nih kacau. Ya, ikut Tuhan aja, kamu gak usah pusing. Harus dipuji ini, harus dipuji itu, akan terima ini, akan terima itu. Ikut Tuhan aja, konsisten aja. Tanpa harus bingung, embel-embel kamu akan nerima apa. Kamu harus dipuji siapa, gak usah bingung. Fokus aja ikut Tuhan. Ya, karena apa? Banyak orang yang suka dinilai rohani, namun kenyataannya hatinya jauh dari Tuhan. Jangan kita ikut Tuhan, kita aktif sana sini dengan motivasi, supaya dinilai rohani. Pasang-pasang status rohani supaya apa? Kelihatan, biar dilihat rohani. Jangan itu, fokus aja, kerjakan konsisten aja. Kalau memang mau share firman, share aja. Tanpa harus kita ada motivasi biar dipuji orang. Tanpa kita harus punya motivasi biar kita terlihat rohani. Fokus aja, kerjakan saja, konsisten saja ikut Tuhan. Lakukan saja firman, tanpa ada motivasi-motivasi yang lain. Ya, kerjakanlah bagian kita. Jadilah seperti pekerja yang kemudian untuk bisa ikut Tuhan, untuk bisa jadi orang percaya, untuk bisa kita kerja ikut Tuhan. Itu sudah kesempatan yang berharga, yang luar biasa. Karena apa? Keselamatan yang kita terima itu tak ternilai harganya. Jadi fokus aja ikut Tuhan, kerjakan bagian kita. Kerendahan hati yang tulus adalah hal yang luar biasa untuk dimiliki. Ketika seseorang tidak mencari pujian yang sia-sia, ia hanya fokus mengerjakan tugas yang dari Tuhan tanpa peduli siapa yang akan dapat pujian. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Itulah konsisten ikut Tuhan. Ikut Tuhan aja, gak peduli siapa yang akan dapat pujian. Kerja aja, lakukan aja, setia aja. Ya. Di dalam Galatia 6 ayatnya keempat dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Biarlah kita menguji pekerjaan kita sendiri. Kita udah lakuin yang terbaik untuk Tuhan belum? Jangan kita sibuk melihat orang lain, kita suka banding-bandingkan dengan orang lain, akhirnya apa? Kita jadi iri hati. Ya. Tuhan katakan, apakah kamu iri hati? Karena aku kasih kemurahan ke orang lain. Ya. Saya pernah lihat di Instagram ya, ada anak kecil dikasih es krim 1 bulatan. Dia suka, seneng banget. Kemudian dia makan es krimnya. Kemudian dia lihat anak lain dikasih es krim juga, tapi dapatnya 2 bulatan. Langsung jadi murung. Karena apa? Lihat yang lain kok dapat lebih, dia kok cuma dapat 1. Di saat kita sibuk cuman lihat orang lain, maka di saat kita sibuk cuman lihat orang lain, akhirnya apa? Kita iri hati, ya. Janganlah kita sibuk lihat orang lain, kok dia lebih diberkati dari aku, kok dia dipercaya lebih banyak dari aku, kok dia pelayanan lebih banyak dari aku,
Padahal aku sudah lebih dulu percaya daripada dia, sudah lebih dulu berjemaat di sini daripada dia. Kenapa dia lebih dipercaya banyak daripada aku? Buang pikiran yang seperti itu. Ya. Karena apa? Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Yang penting kita lakukan aja yang terbaik. Ya. Saya ingat zamannya dulu Bapak Gembala almarhum ya. Pengerja banyak ya. Kalau pelayanan itu selalu kebanyakan pengerja yang dipercaya. Saya itu jarang ya. Kebanyakan pengerja. Cuman saya taruh di dalam hati saya. Saya gak pernah iri sama mereka. Kalau memang mereka dipercaya lebih banyak, it's okay. Itu sudah dipercayakan Tuhan ya. Kalau saya saat ini belum dipercaya, it's okay, gak apa-apa. Karena apa? Tuhan punya waktunya sendiri. Yang penting saya terus setia aja, lakukan aja yang terbaik. Hal kecil apa yang dipercayakan ke saya lakukan yang terbaik. Karena saya percaya ada waktunya Tuhan. Kita sebagai orang Kristen gak perlu sibuk lihat kanan kiri, kok dia lebih. Akhirnya apa? Iri hati. Kalau orang sudah iri hati, nanti ada rencana jahat yang muncul. Makanya kita konsisten aja ikut Tuhan, setia aja ikut Tuhan, ya, menguji pekerjaan sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Oh ya Tuhan, aku setia aja, gak apa-apa belum dipercaya, gak masalah. Setia aja, apa yang sekarang bisa dikerjakan, lakukan yang terbaik. Mungkin masih cuma nyapu-nyapu gereja, gak apa-apa. Lakukan aja yang terbaik, ya. Mungkin masih dipercayanya terima tamu di depan, gak apa-apa. Lakukan saja yang terbaik, ya. Karena apa? Kita itu bertanding dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan? Apakah kita sudah konsisten ikut Tuhan? Gak usah mikirin upah, gak usah mikirin kalau aku ikut Tuhan, Tuhan akan berkati aku dengan apa. Gak usah bingung. Kalau kita susah, Tuhan pasti tolong. Ya. Bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Setia aja. Jadi saya tetap setia aja. Setia. Sampai akhirnya apa? Ada waktunya Tuhan. Tuhan percayakan kita. Ya. Saya tutup dengan Ibrani 12 ayatnya yang pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus aja sama Yesus. Ya, gak usah bingung lihat orang lain. Fokus aja sama Yesus. Tuhan, aku ikut Tuhan, kurangnya apa? Aku mau perbaiki. Tuhan, aku dalam melayani Tuhan kurangnya apa? Aku mau perbaiki. Fokus aja. Fokus perbaiki diri. Fokus aja konsisten ikut Tuhan. Fokus aja sama Tuhan. Fokus aja lakukan firman. Gak usah bingung. Lihat orang lain dapat lebih. Lihat orang lain dikasih talenta lebih. Gak usah bingung kalau lihat orang lain lebih diberkati dari kita. Berkat kita ada bagiannya sendiri. Ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Yang membalaskan kepada kita bahkan 100 kali lipat dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Konsisten aja ikut Tuhan, tetap setia ikut Tuhan. Jangan ada rasa iri hati, tetap setia. Semua kita, baik yang tua, yang muda, berharga di matanya Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri.